Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rahmadani, NIM 118111033, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas 5A, jenis penelitian biografi. Adapun identitas skripsi yang saya review yaitu judul skripsi Pendidikan Islam menurut pemikiran Muhammad Nasir dan relevansinya dengan pendidikan di Indonesia saat ini. Nama peneliti Septi Herliana, asal perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung, tahun terbit skripsi tahun 2018. Kemudian masuk pada bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Yang pertama, permasalahan yang terjadi di tempat penelitian tersebut. Adapun permasalahan yang terjadi menurut peneliti yaitu pendidikan di Indonesia dewasa ini belumlah menjadi cita-cita ideal yang diharapkan oleh seluruh masyarakat muslim, khususnya para pendidik dan pemerhati pendidikan. Kemudian alasan yang mendasari peneliti melakukan penelitian tersebut yaitu yang pertama, dunia pendidikan saat ini sering dikritik oleh masyarakat. Kedua, konsep pemikiran pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, ingin melihat pemikiran Muhammad Nasir dalam dunia pendidikan Islam. Untuk screenshot paragraf yang memuat data pra penelitian dapat teman-teman lihat sebagai berikut. Pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana pemikiran Muhammad Nasir tentang pendidikan Islam? Yang kedua, bagaimana relevansi pemikiran Muhammad Nasir terhadap pendidikan Islam di Indonesia saat ini? Ya, kemudian tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui, memahami bagaimana pendidikan Islam menurut pemikiran Muhammad Nasir. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pendidikan Islam menurut pemikiran Muhammad Nasir dan relevansinya pendidikan Islam di Indonesia saat ini. Adapun komentar yang dapat saya tambahkan yaitu, untuk pertanyaan penelitian dan tujuan penelitiannya menurut saya sudah sangat baik dan sesuai dengan format penulisan, yaitu setiap tujuan penelitian harus berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Adapun korelasi antara pertanyaan dan tujuan penelitian dengan judul penelitian yang diangkat juga sudah sesuai, sehingga pembahasan lebih lanjutnya tidak menyimpang dari judul penelitian yang diangkat. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi pembaca, yaitu yang pertama, dengan membaca karya ilmiah ini, diharapkan pembaca mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas mengenai siapa Muhammad Nasir dan corak pemikirannya. Kemudian, memberikan pengetahuan tentang pemikiran Muhammad Nasir, khususnya tentang pendidikan, dan dengan karya ilmiah ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang. Bagi penulis, yang pertama kegunaannya yaitu secara teoritis menambah wawasan dan perbendaharaan mengenai nilai pendidikan karakter, kemudian dapat melatih kemampuan meneliti, menganalisis tentang pemikiran tokoh-tokoh Indonesia lainnya. Adapun komentar yang dapat saya tambahkan, menurut saya untuk manfaat penelitian ini dapat ditambahkan lagi seperti manfaat bagi pendidik, manfaat bagi peserta didik, manfaat bagi pendidikan Islam itu sendiri, terlebih khususnya pendidikan Islam di Indonesia. Dan kita lanjut pada bab 2, kajian pustaka. Landasan teori atau kajian teorinya dapat teman-teman lihat sebagai berikut. Untuk komentar yang dapat saya tambahkan, dalam landasan teori penelitian ini sudah sangat baik dan relevan terhadap judul besar yang diangkat, sehingga penulis tidak kesulitan dalam melanjutkan pembahasan pada bab berikutnya. Kajian penelitian terdahulu. Adapun kajian penelitian terdahulu yang peneliti ambil ada dua, yaitu yang pertama dari Yuli Elvara yang berjudul Konsep Pemikiran Pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun yang diterbitkan pada tahun 2017, dan Rina Melina, Konsep Pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan yang diterbitkan pada tahun 2015. Lanjut kepada bab 3, metode penelitian. Kemudian pendekatan dan jenis penelitian. Adapun pendekatan penelitiannya yaitu pendekatan kualitatif. Hanya saja dalam skripsi yang saya review ini tidak tertulis dengan jelas pendekatan penelitiannya. Kemudian jenis penelitian. Jenis penelitiannya yaitu biografi. Hanya saja dalam skripsi yang saya review ini
ditulis sebagai studi pustaka. Dan studi pustaka sebenarnya bukanlah jenis penelitian, tetapi lebih sebagai studi penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Adapun tempat dan waktu penelitian dalam skripsi yang saya review tidak tertulis dengan jelas, karena skripsi tersebut menggunakan studi kepustakaan yang mengambil data melalui buku, jurnal, dan sebagainya. Adapun teknik dan instrumen pengumpulan data, dapat teman-teman lihat, yaitu yang pertama teknik dokumentasi, instrumennya berupa dokumen dan buku. Teknik pemeriksaan keabsahan data. Dalam skripsi yang saya review ini tidak disebutkan atau dicantumkan teknik pemeriksaan keabsahan datanya, jadi saya kurang mengerti untuk menjelaskannya. Teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan teknik analisis konten dengan memproses data dan mengumpulkannya, kemudian menganalisisnya untuk mencari kesimpulan. Demikianlah penjelasan tugas review skripsi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe.